Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuki pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan coba ngebahas tentang fungsi atau pemetaan. Yang mana fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika. Kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat penting diharapkan dalam pelajaran matematika. Yang pertama, memahami konsep fungsi. Perhatikan contoh fungsi dan bukan fungsi dari himpunan. Ya. Di sini ada gambar himpunan ini adalah fungsi. Ya. Ini fungsi, ini fungsi, ini juga fungsi, ini fungsi, ini fungsi dan ini juga fungsi. Oke. Kesimpulannya, sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Berarti dia mempunyai sifat ya, dari A ke B. Ini dia mempunyai sifat. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kita lihat ya, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ini dia mempunyai pasangan di B. Yang ini mempunyai pasangan di B, dan yang ini mempunyai pasangan. Ini juga mempunyai pasangan. Ini mempunyai pasangan di B, dan himpunan ini juga mempunyai pasangan di B. Terus yang B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ya, berarti di sini anggota A tidak boleh dua. Ya. Dia harus tepat satu. Kita lihat yang pertama, ada A ke X, B ke Y, C ke Z, ya, satu-satu ya. Yang kedua ada A ke X, B ke Y, C ke Y, ya. Nah, ini juga himpunannya tidak mecah, atau kalau A ke X terus A ke Y gitu ya. Itu berarti himpunan A-nya ini 2. Berarti ini satu-satu. Oke. Ya, ini juga satu-satu, ini satu-satu dan satu-satu. Berarti setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, itu ciri fungsi ya. Terus kita lihat gambar yang bukan fungsi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau kita lihat ke sini ya. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Di sini anggota A tidak memiliki pasangan. Di sini juga ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Di sini ada anggota A juga. Nah, ini semua anggota A, ada satu yang tidak memiliki pasangan, karena makanya ini disebut bukan fungsi. Ya, keterangannya. Ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B, ya kan? Ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Di sini anggota A yang tidak mempunyai pasangan itu ada B, ada A, ada C, ada B lagi, ada A, ada A. Ini tidak memiliki pasangan, ada C juga nih. Ya, berarti emang dia bukan fungsi. Terus, dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu. Nah, seperti ini nih. Ini anggota A, ya kan? A-nya ini dia ada ke Y, ada juga ke Z. Ya, ini nggak boleh. Kalau fungsi dia nggak boleh. Berarti ini emang bukan fungsi. Nah, ini juga nih. Ada A ke X dan ada A ke Z. Ini bukan fungsi. Ya. Ini juga ada di sini. Jadi yang bukan fungsi itu ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Jadi secara sekilas saja kalau kita lihat fungsi dan bukan fungsi itu jauh berbeda.
Perhatikan contoh fungsi dan bukan fungsi dari himpunan A ya sama dengan 1 2 3 ke himpunan B ya A B. Berikut. Nah, ini contoh fungsi ya kan. Ini fungsi himpunan A itu memiliki satu pasangan di B ya kan. Himpunan A-nya. Terus contoh bukan fungsi ya kan. Ada himpunan A yang memiliki dua ya di sini. 1A, 1B. Yang ini ada 2A, ada 2B. Ini ya. Jika ini dia memiliki tepat satu pasangan semua. Fungsi setiap anggota mempunyai pasangan di B. Ya kan? Anggota A-nya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya. Ini dia jika kita lihat dia mempunyai pasangan semua. Ya kan? Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Di sini tidak ada yang double kan? Kita lihat. Nah, oke, tidak ada yang double. Berarti oke, benar. Terus yang bukan fungsi. Ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Jika kita lihat di sini tidak ada 3. Ya, terus di sini juga tidak ada 3, di sini ada 3 berarti tapi tidak ada 2. Di sini ada 2, ada 3 berarti tapi tidak ada 1. Ya kan? Di sini tidak ada 1 dan tidak ada 3. Di sini ada 1, ada 2, ada 2, teman enggak ada 3. Di sini ada 3, cuman enggak ada 1 sama 2. Di sini ada 1 2 3. Tetapi kita lihat 1 ke B, 2 ke A, 3 ke B. Kan? Nah, ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Nah, sama seperti yang tadi ya. Oke. Contohnya ya kan. Misal himpunan A itu ada 1 2 3 4 5 dan himpunan B ada 2 3 5 7. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Ya kan, definisinya satu lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Penyelesaian. Untuk mengetahui apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi atau bukan, lakukan prosedur berikut. Ya, diketahui relasi A ke B adalah satu lebihnya dari. Ya, ingat ya, ini satu lebihnya dari. Maka relasi ini bisa dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, jika kita bikin pasangan berurutannya, ya kan, 3 itu satu lebihnya dari 2. 4 satu lebihnya dari 3. Kan sini satu lebihnya dari, ya kan? Kalau kita lihat di sini tidak ada lagi yang satu lebihnya dari, ya kan? Hanya 3. Oke, maka relasi ini bisa dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi kita lihat nih. Ada nggak nih di himpunan A yang satu lebihnya dari? Di sini 1 2 2 2 3 3 3. Oh, 3 kedua. 3 satu lebihnya dari 2, ya kan? Terus ada lagi yang satu lebihnya 5. 4. Oh, 4 satu lebihnya dari 3. Oke, jadi pasangan berurutannya 3,2 4,3. Coba kita perhatikan beberapa anggota A yang tidak bisa dipasangkan ke B, ya kan? Ada beberapa anggota A yang tidak bisa dipasangkan adalah 1, 2 dan 5, ya kan? 1, 2 dan 5. Ya. Hal ini karena tidak ada bilangan X di B. Demikian sehingga, ya kan? Ini maksudnya X. Ini
di B itu nggak ada jodohnya 1, 2, dan 5 ya. Sedemikian sehingga 1 itu 1 lebihnya dari X di B, ya kan. Jadi ini 1 ini tidak ada 1 lebihnya di B, itu nggak ada. Nah, dan 2 juga itu tidak ada 1 lebihnya dari, ya kan, di anggota B. Dan 5 juga itu tidak ada 1 lebihnya dari, ya, yang ada di anggota B. Dengan demikian, relasi ini bukan fungsi dari A ke B. Berarti ini bukan fungsi, karena kalau fungsi itu anggota A harus memiliki pasangan di B, ya kan. Sedangkan ini anggota A-nya ada 1, 2, 5 yang tidak memiliki pasangan. Contoh lagi ya. Misalkan himpunan A itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dan himpunan B ada 1, 5, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Berarti anggota A ini harus 2 kali dari anggota B. Nah, di sini apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Ya kan? Sayang, untuk mengetahui apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi atau bukan, lakukan prosedur berikut. Berarti kita lakukan prosedur yang seperti contoh pertama ya. Diketahui relasi dari A ke B adalah anggota A 2 kali anggota B, maka dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut. Sini ada 2,1, berarti 2, ya kan, 2 kali anggota B, berarti 2 ini 2 kali dari 1, ya kan. Terus 10,5, berarti 10 ini 2 kali dari 5, ya kan. 2 kali dari 5, karena 5 tambah 5 10. Nah, ini juga 2, berarti 1 tambah 1 2. Nah, coba kita perhatikan kembali beberapa anggota lain yang tidak mempunyai pasangan ke B, ya kan. Berarti di sini ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan, yaitu 4, 6, 8, 12, 14, 16. Hal ini dikarenakan tidak ada bilangan X di B, demikian sehingga, ya kan, 4 2 kali anggota B. 4 ini tidak ada bilangan X atau tidak ada jodohnya di B, ya kan. Terus 6 2 kali anggota B itu enggak ada, 8 2 kali anggota di B juga enggak ada, 12 itu juga 2 kali anggota B juga tidak ada, 14 itu 2 kali anggota B juga enggak ada, dan 16 2 kali anggota B juga tidak ada. Dengan demikian relasi ini bukan fungsi dari A ke B, karena ada beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Selanjutnya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Nah, di sini perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi, ya, dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Dari fungsi tersebut, sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil. Berarti kalau himpunan A ini berpasangan ke himpunan B, ya, itu disebut dengan daerah hasil atau rank. Fungsi dalam bentuk diagram panah. Oke, kita contohnya ya. Nih. Contohnya ini ada himpunan A, ini himpunan B. 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 7, 4 berpasangan dengan 9.
Nah, dan ini disebut dengan fungsi f a ke b, ya kan? Ini disebut dengan fungsi f a ke b, ya kan? Sedangkan himpunan A, ya, yang ini himpunan A1, 2, 3, 4 disebut dengan daerah asal atau domain. Nah, ini ya yang disebut dengan domain yang ini, ya. Terus nah, B sama dengan 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi ini disebut daerah kawan atau kodomainnya. Dari diagram panah diperoleh, ya kan, bayangan dari 1 adalah 3, ditulis F dalam kurung 1 sama dengan 3, ya kan. Bayangan dari 2 adalah 5, ditulis F2 sama dengan 5. Nah, bayangan dari 1 adalah 3, bayangan dari 2 adalah 5, bayangan dari 3 berarti nanti 7, bayangan dari 4 berarti 9. Coba, bayangan dari 3 7, ya kan, dan seterusnya. Bayangan dari 4 itu 9. Maka 3, 5, 7, 9 disebut dengan hasil, ya, atau rank. Oke, contohnya diketahui himpunan pasangan berurutan, ya, ada 1, A, 2, A, 3, A, dan merupakan fungsi dari 1, 2, 3 ke A, B. Kalau kita ibaratkan ini himpunan A dan ini himpunan B-nya. Maka domain dan kodomain dari fungsi tersebut adalah, ya, domain dan kodomainnya. Penjelasan domainnya udah jelas. Himpunan, kalau kita ibaratkan ini himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Dan kodomainnya jika kita ibaratkan ini adalah B, berarti A dan B. Oke, contoh lagi. Kalau himpunan pasangan berurutan A, 3, B, 1 merupakan fungsi AB ke 1, 2, 3. Maka domain dan kodomain dari fungsi tersebut adalah, ya kan? Penyelesaian domainnya itu ada AB dan kodomainnya udah jelas pasti 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang kita akan menentukan banyaknya fungsi yang mungkin, ya. Contoh, diketahui K, ya kan, atau himpunan K itu P dan Q, dan himpunan L ada 2, 3, dan 4. Oke, yang A, buatlah semua pasangan berurutan, ya, dari himpunan K ke himpunan L yang membentuk fungsi. Jadi dari ini kita akan membuat semua himpunan berurutan yang mungkin, ya kan, yang mungkin bisa dibuat. Terus B, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan L. Penyelesaian himpunan K itu ada PQ. PQ itu jika kita jumlahkan itu ada 2. P-nya 1, Q-nya 1, berarti 2. Kan? Terus himpunan L ada 2, 3, 4, berarti jumlahnya ada 3. Oke, kita masuk ke pertanyaan, ya. Pertanyaan yang A. Buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan K ke himpunan L yang membentuk fungsi. Ya, di sini kita akan membuatnya, ya. P, 2 dan Q, 2. Berarti kita pasangkan P, 2 dan Q, 2. Ini kemungkinan, ya. Terus ada P, 2, Q, 3, ada P, 3 dan Q, 2, ada P, 3, Q, 3, P, 2, Q, 4,
P,4, Q,2, ada P,4, Q,4, ada P,3, Q,4, ada P,4 dan Q,3. Oke. Nah, ini semua pasangan berurutannya, ya. Terus tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Nah, berarti di sini banyaknya fungsi yang mungkin dari K ke L. Kita masukkan rumusnya, ya. Di sini ada rumus N atau L, ya. Itu dipangkatkan dengan N atau K, ya, atau K. Berarti jika banyaknya K ke L, itu tinggal dibalik L pangkat K. Nah, L-nya ada 3, ya kan? L-nya ada 3 dan K-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu dengan 9. Oke. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, benar pas ya. Terus jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari K ke L adalah 9. Oke. Untuk lebih ini lagi, kita akan coba dengan diagram panah, ya. Kita coba dengan diagram panah. Yang pertama, ya kan? Terus yang kedua P dan Q itu ketiga. Terus yang ketiga P dan Q itu keempat, ya kan? P kedua dan Q ketiga. Yang kelima P kedua Q keempat, ya kan? Yang keenam P ketiga dan Q keempat. Yang ketujuh ada P ketiga dan Q kedua. Yang delapan ada P keempat dan Q kedua. Terus yang terakhir ada P keempat dan Q ketiga, ya kan? Jadi ini pasangannya, dia himpunan A mempunyai satu pasangan di Q dan himpunan A tidak ada yang double, ya kan? Oke, berarti banyaknya fungsi, mungkin banyaknya kemungkinan fungsi, ya, dari himpunan K ke himpunan L itu ada 9. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan pasangan. Contohnya, ya, diketahui himpunan P itu ada 1, 2, 3, 4, 6. Dan himpunan Q itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika dari P ke Q, ya, dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q, ya kan? Jadi relasinya setengah dari, ya, dari P ke Q ini setengah dari. Yang B, jika dari Q ke P dihubungkan relasi kuadrat dari, tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Nah, di sini kita hanya mencari anggota pasangannya. Penyelesaian, ya, biar lebih gampang kita pakai diagram panah, atau bisa jika kalian bisa langsung, ya, tidak jadi masalah. 1, ya, setengah dari 2, ya kan? Terus 2 itu setengah dari 4. 3 itu setengah dari 6. 4 setengah dari 8 dan 6 setengah dari 12. Ini kalau setengah dari. Nah, berarti yang A, himpunan pasangan berurutannya 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 6,12. Selanjutnya kuadrat dari, atau kita menjawab yang B, ya, kuadrat dari. Jika kita lihat di sini yang kuadrat dari himpunan P ada enggak? Oke, 2 itu bukan 4 ke 2. 4 kuadrat dari 2, ya.
6 kuadrat dari sini nggak ada, 8 kuadrat dari juga nggak ada. Kalau semuanya sini 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat kan. Terus 6 kuadrat, oh berarti cuman 4 kuadrat dari 2. Nah, berarti Q ke P yaitu 4,2 himpunan pasangannya, ya kan, ini juga himpunan pasangannya. Penyajian fungsi. Nah, di sini sebelum menentukan rumus fungsinya, maka kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Misalkan fungsi f dari P, ya kan, atau dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, ya kan? Jadi relasinya setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dalam 5 cara, yaitu sebagai berikut. Nah, berarti penyajiannya itu ada 5 cara dari satu soal ini. Cara pertama, kita dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi kita lakukan pasangan berurutannya. Diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 dan ke Q itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Ya, berarti F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Karena di sini setengah dari 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Ya. Cara yang kedua dengan diagram panah, ya. Nah, diketahui fungsi f, ya kan, fungsinya masih sama, soalnya masih sama, 1 sampai dengan 5 dan Q ada 1 sampai dengan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Maka relasi yang dapat digambar dengan diagram panah sebagai berikut, ya kan? 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Ini untuk gambarnya. Oke, sekarang kita ke cara 3, yaitu dengan tabel, ya. Dengan tabel masih soal yang sama, relasi juga masih yang sama, yaitu setengah kali dari. Relasi yang dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut, ya. Di sini ada tabel, ada x, ada f x. 1, 2, 3, 4, 5. 1 setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, 5 setengahnya dari 10. Jadi tabelnya seperti ini. Oke, itu cara yang ketiga. Dan sekarang cara yang keempat dengan persamaan fungsi. Nah, diketahui, ya, soalnya masih sama, diketahui fungsi f dari P yaitu 1 sampai dengan 5 ke Q, ya, 1 sampai dengan 10. Relasi yang didefinisikan juga masih sama, setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dalam rumus fungsi, yaitu untuk menyatakan dengan rumus fungsi, relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu sebagai berikut. Tapi untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 didapat
1,2 ya, itu kan sama juga dengan 1 ya kan. 2-nya ini sama juga dengan 2 dikali 1 ya kan. Jadi 2 ini sama juga dengan 2 dikali 1. Oke, itu 1,2. 2,4 berarti di sini 4 ya. 4 ini bisa juga dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu 4. Terus 3,6. 3,6. Nah, 6-nya ini ya diperoleh dari 2 dikali 3. Terus 4,8. 4,8 berarti bisa juga 4,2 dikali 4. 4 dikali 2 itu 8. Terus 5,10 ya, 5,10 ini 10 itu berasal dari 2 dikali 5 ya. Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut dengan Y, maka X sama dengan 1/2Y atau X sama dengan setengah Y. Dari X setengah Y kita dapatkan Y sama dengan 2X. Berarti Y-nya ini 2X. Kalau kita lihat lagi, ini X, ini ya kan, Y-nya ini berasal dari 2X. 1 tambah 1 2 ya kan. Kalau kita ibaratkan ini X, ini Y ya kan, ini diperoleh dari 2X. Berarti 2 tambah 2 4. Oke, ke 10 coba ya. 10 ini diperoleh dari 2X ya kan. Y-nya ini Y sama dengan 2X. Berarti 5 tambah 5 itu 10 ya. Berarti ini rumusnya berfungsi. Bentuk ini biasa ditulis dengan fx sama dengan 2x. Untuk setiap x ya, himpunan P inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Terus cara yang kelima dengan grafik ya. Kita diketahui fungsi fungsi V dari P ya. Cara kelima dengan grafik. Diketahui fungsi V dari P itu 1, 2, 3, 4, 5. Ke Q yaitu 1 sampai dengan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari ya kan. Berarti nah ini gambar grafiknya ya kan. Kalau kita lihat pasangan berurutannya tadi atau pasangannya ya, ada 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Dan titiknya ada di sini. 1 ke 2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 5, Y-nya 10 ya. Nah, untuk garis ini, biru ini, nah, itu disebut dengan garis fx sama dengan 2x. Oke. Kita ke tentukan rumus fungsi. Contohnya, suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1. Tentukan rumus fungsinya. Penyelesaian. Nah, untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f ya memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1. Ya, itu kita bisa melakukan prosedur sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut
diketahui bahwa fungsi f adalah fungsi linear. Oleh karena itu, fungsi f bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Ya. Jadi karena ini linear, ya bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Oke, diketahui lebih lanjut bahwa f1 sama dengan 5 dan f-1 sama dengan 1. Dengan rumusnya fx sama dengan ax plus b. Maka f1 sama dengan a dalam kurung 1 plus b sama dengan 5. 1 ya. Ini berarti a x, ya kan? Dari rumus x-nya kita ganti dengan 1. Ya. F-nya 1 berarti kita juga ganti dengan 1. A plus B sama dengan 5. Ya, ini kita misalkan persamaan 1. Nah, terus F-1 sama dengan A. Nah, X-nya kita ganti dengan min 1. Kalau tadi kita ganti dengan 1, ini kita ganti dengan min 1. Ya, X-nya kita ganti dengan min 1 plus B sama dengan 1. Ya. Sehingga diperoleh min A plus B sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan untuk persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, maka kita akan peroleh A plus B sama dengan 5, ya, min A plus B sama dengan 1. Nah, ini 5 dikurang 1 itu 4, ya. A, ya, ini min A berarti menjadi 2A. A sama dengan 4 min 2. Ini pindah ruas menjadi pengurangan. Oke. A sama dengan 2. Berarti A-nya ini nanti kita ganti dengan 2. A sama dengan 2 disubstitusikan ke salah satu persamaan, misalkan persamaan 1. Nah, karena A-nya sudah ketemu 2, kita masukkan ke persamaan 1. Kita coba, ya. A plus B sama dengan 5, ya kan? Berarti A-nya kita ganti 2. Berarti 2 ditambah B sama dengan 5. Sehingga B sama dengan 5 min 2. 5 min 2 sama dengan 3, atau B-nya sama dengan 3. Dengan demikian nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3, ya kan? Rumus fungsinya 2x plus 3. Ini fx-nya masih tetap, ya. Kita ganti A-nya dengan 2, terus kita ganti B-nya dengan 3. Berarti ini rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x plus 3. Oke. Nah, di sini menentukan daerah asal fungsi. Oke, contoh. Daerah asal fungsi f dari x ke 2x min 1 adalah, ya, x sedemikian sehingga min 1 itu lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil dari 2, ya. X elemen bilangan real. Tentukan daerah hasilnya. Oke, ini keterangannya, ya. Keterangan X elemen R dengan X anggota himpunan bagian dari bilangan real. Penyelesaian. Untuk menentukan daerah hasil dari daerah asal fungsi f dari x ke 2x min 1 adalah x sedemikian sehingga min 1 lebih kecil sama dengan x, ya kan? Terus x lebih kecil dari 2, x
elemen real. Lakukan prosedur sebagai berikut. Diketahui daerah asalnya, ya kan? Sini daerah asal min 1 lebih kecil sama dengan X, dan X itu lebih kecil dari 2. F dari X ke 2X itu min 1. Mengubah bentuk X ke dalam bentuk 2X min 1. Berarti kita rubah X-nya ini ke 2X min 1. Nanti X-nya ini akan kita rubah. Nah, min 1 lebih kecil atau X lebih kecil, X lebih besar sama dengan min 1, dan X lebih kecil dari 2. Nah, sehingga kita masukkan ya 2X. Sehingga min atau 2X itu lebih besar sama dengan min 2, dan 2X itu lebih kecil dari 4. Ini dikalikan 2. Nah, kita kalikan 2 sehingga dapatnya segini. Nah, terus min 2 min 1. Oke. Itu lebih kecil sama dengan 2X, sedangkan min 1 ya itu lebih kecil dari 4 min 1. Nah, ini kita tambahkan min 1-nya ya. Kita tambahkan min 1. Nah, kita di sini tambahkan min 1, di sini juga kita tambahkan min 1, kita tambahkan min 1. Kalau yang atas, jika X-nya dikalikan 2, berarti di sini juga dikalikan dengan 2. Sehingga min 3 itu lebih kecil sama dengan 2X ya. Itu min 1 itu lebih kecil dari 3. Nah, ini maksudnya min 2 min 1 jadi min 3. Ya kan, 2X ini 2X, ini min 1-nya turun, ya kan, lebih kecil dari 3. 3 ini asalnya dari 4 min 1. 4 min 1 itu 3. Dari bentuk min 3 lebih kecil sama dengan 2X min 1 lebih kecil dari 3, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x min 1. Nah, jadi rumusnya 2x min 1. Dari bentuk min 3 lebih kecil dari 2x min 1, ya kan, lebih kecil dari 3, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x min 1. Rumus fungsinya, ya kan, yang ini yang atas. Tadi rumus fungsi diketahui f dari x ke 2x min 1, ya kan, ini ada. Nah, sehingga kita masukkan nih, sehingga menjadi min 3 lebih kecil sama dengan fx dan lebih kecil dari 3. Nah, fx-nya ini berarti 2x min 1. Jadi daerah hasil fungsi adalah fx, sedemikian sehingga min 3 itu lebih kecil sama dengan fx dan lebih kecil dari 3. Nah, contohnya ya, suatu fungsi dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal adalah a sama dengan min 2 min 1 0 1 2. Yang A, tentukan daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Terus yang B, tentukan letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Oke. Yang C, gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Berarti nanti kita bikin garis fx sama dengan 3x min 2. Oke. Penyelesaian
Kita perhatikan untuk yang A, tentukanlah daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Ya. Sini berarti diketahui daerah asal. Ya. Tadi daerah asalnya sudah diketahui, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, sehingga kita bisa masukkan, ya kan? Yang pertama, X-nya kita ganti dengan min 2 atau daerah asalnya, ya kan? Daerah asalnya min 2, berarti X-nya kita ganti 2. Kita ganti min 2. F ya, min 2 sama dengan 3 min 2, ya kan? Min 2. Karena ini kita ganti min 2, berarti X yang ini juga kita ganti min 2. Sehingga 3 dikali min 2 itu min 6, ya kan? Terus min 2 sama dengan min 8, atau min 6 min 2 jadi min 8. Nah, ini jika ini masih yang pertama. Terus yang kedua, daerah asalnya min 1, berarti kita ganti X-nya dengan min 1, kita ganti X-nya dengan min 1. 3 kali min 1 min 3, ya kan? Min 2 sama dengan min 5. Terus di sini X-nya kita ganti 0, ya. X-nya kita ganti 0. Ya, kita ganti 0, berarti F0 sama dengan 3 dikali 0 min 2. 3 kali 0, 0 min 2 sama dengan min 2. Yang keempat, nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti kita melakukan 5 percobaan, ya. Yang keempat, X-nya kita ganti dengan 1, ya. X-nya kita ganti dengan 1, berarti yang di sini juga kita ganti dengan 1. Sehingga 3 dikali 1 min 2 sama dengan min 1. Nah, ini yang 5. Atau yang X-nya kita ganti dengan 2, yang terakhir, ya. Kita ganti 2, berarti kita ganti 2 juga, min 2, sehingga 3 kali 2 itu 6, min 2 sama dengan 4. Nah, jadi daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x min 2 adalah min 8, min 5, min 2, 1, 4. Nah, ini dari hasil kita cari tadi. Ini ada min 8, min 5, min 2, ya, ada 1, ada 4. Ini daerah rank atau daerah lawan. Kalau ini tadi daerah asal, ini daerah lawan. Oke. Sehingga diperoleh himpunan pasangan. Ya, kita pasangkan himpunannya min 2 dengan min 8, ya kan? Min 2 sama min 8. Min 1 sama min 5, 0 sama 2, 1 sama 1, 2 sama 4. Oke. Terus untuk yang B, tentukanlah letak titik-titik pada koordinat kartesius. Oke. Jadi kita akan meletakkan titik-titiknya. Kita tinggal masukkan min 2 min 8, ya kan? Min 2 min 8. Berarti di sini ada min 2, di sini ada min 8. Ini titik min 2 dan min 8. Terus min 5 min 1 min 5. Ini min 1 min 5. Oke, jadi titiknya di sini min 1 min 5. Selanjutnya kita ada 0 sama 2, ya kan? 0 sama min 2. 0 sama min 2. Ini kan garis ini, ya. Ini 0. Ini min 2-nya di sini. Berarti titiknya di sini, ya. Ini titik 0, min 2. Terus ada lagi titik 1,1. 1, X-nya 1, Y-nya 1. Ya, 1,1. Nah, inilah titik 1,1. Terus ada lagi titik 2,4. 2, X-nya 2. Ya, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4.
Nah, inilah jawaban yang B ya. Tentukanlah letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Jadi titik-titiknya yang ini ya. Terus gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Jadi kita masih tetap pakai yang ini aja ya. Kita tentukan ya, kita jawab yang C. Gambarlah satu garis yang melalui titik-titik tersebut. Ya, kita gambar. Nah, kita tinggal tarik garisnya ya dari bawah sampai ke atas. Nah, inilah garis fx sama dengan 3x min 2. Nah, jadi kalau suruh menggambarlah garis fx sama dengan 3x min 2, ya ini garisnya. Oke. Oke. Bapak rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Juga udah banyak ya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.